Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui kesempatan ini mari kita belajar bersama dari Roma pasal 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Perikop yang kita baca saat ini berisi penjelasan Paulus mengapa dia begitu ingin, begitu bersemangat mau datang ke jemaat di kota Roma. Dari pasal 1 ayat 13, di sini kita membaca ternyata Paulus itu telah sering berniat untuk datang ke jemaat di kota Roma. Tetapi niatnya itu tidak pernah menjadi kenyataan. Mengapa? Sebab selalu saja ada halangan. Ada saja halangan yang menghalangi dia untuk datang ke jemaat di kota Roma. Itulah sebabnya dalam ayat yang ke-14 dari kitab Roma pasal 1, Paulus berkata, "Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar." Jadi Paulus di saat menulis kitab Roma ini, Paulus belum pernah datang ke jemaat di kota Roma. Nah, kitab Roma ini ditulis oleh Paulus pada tahun 57 Masehi. Dan bukan Paulus sendiri yang menulis ini. Paulus menggunakan seorang sekretaris. Dan nama sekretaris itu adalah Tertius. Itu dapat kita baca di dalam pasal 16 ayat 22. Kitab Roma ini ditulis oleh Paulus dengan bantuan Tertius. Jadi Tertius adalah sekretaris pribadinya Paulus. Nah, kitab Roma ini merupakan kitab yang terakhir ditulis oleh Rasul Paulus. Dan di dalam kitab Roma ini kita mendapatkan ringkasan teologi dari Paulus. Jadi pemikiran teologi Paulus itu secara ringkas dapat kita lihat dalam kitab Roma ini. Kitab ini ditulis agar jemaat dapat mempersiapkan diri sebelum Paulus datang ke jemaat di kota Roma ini. Nah, saudara sekalian, di jemaat ini ternyata ada tantangan yang jemaat hadapi. Mereka mendapat tekanan dari orang Yahudi, sebab orang Yahudi masih menghendaki jangan ada orang yang membangun persekutuan, membangun suatu komunitas yang berimankan Kristus. Mereka masih menghendaki agar hanya ada agama Yahudi. Kalau boleh jangan ada kekristenan. Selain tekanan dari orang Yahudi, jemaat ini juga mendapat tekanan dari orang Roma. Lebih khusus pemerintahnya menekan jemaat agar membayar pajak. Dan juga ada konflik internal di jemaat di kota Roma ini. Itulah sebabnya Paulus menulis surat kepada jemaat ini agar mereka menjadi tahu bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka menghadapi tekanan-tekanan, bagaimana mereka membangun hubungan dengan pemerintah dalam hal membayar pajak dan lain sebagainya. Semuanya itu diulas oleh Paulus dalam kitab Roma ini. Nah, bacaan kita saat ini berisi penjelasan Paulus. Penjelasan mengapa dia begitu bersemangat, mengapa dia begitu ingin memberitakan Injil sampai ke kota Roma. Nah, apa penjelasan Paulus? Mari kita lihat satu persatu. Dalam ayat yang ke-16, Paulus mengatakan, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil." Jadi yang membuat Paulus begitu bersemangat dan bahkan berani mengambil risiko, itu semua karena dia punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Nah, keyakinan inilah yang membuat dia tidak pernah kehilangan semangat untuk memberitakan Injil. Jika kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 23, di Damsyik orang Yahudi berencana jahat untuk membunuh Paulus. Dan Paulus berhasil lolos dari kota Damsyik. Dia diturunkan dari atas tembok dengan keranjang. Nah, di Damsyik itu dia hampir mati, dia hampir dibunuh oleh orang Yahudi, tapi dia berhasil lolos. Ternyata tidak berhenti di sini. Orang Yahudi yang ada di Yerusalem juga mau membunuh Paulus ketika Paulus
berada di Yerusalem. Itu bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 29. Di Ikonium, orang Yahudi juga berencana mau melempari Paulus dengan batu dan menyiksanya. Bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 5. Di Listra, Paulus hendak dilempari dengan batu, dan ternyata mereka berhasil melakukan itu, lalu menyeret Paulus keluar kota dan Paulus hampir mati. Mereka menyangka Paulus sudah mati dan ditinggalkan begitu saja. Itu dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 19. Di Filipi, sebagaimana kesaksian Kisah Para Rasul 16 ayat 19, Paulus ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Jadi ada banyak pengalaman pahit yang dialami oleh Paulus. Dia dilempari dengan batu, disiksa, dimasukkan di penjara, dia hampir mati. Tapi toh itu tidak menyurutkan niatnya untuk memberitakan Injil. Mengapa? Kita lihat bacaan kita. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Jadi keyakinannya yang kuat dalam Injil membuat dia berani mengambil resiko. Membuat dia tidak takut menghadapi mara bahaya. Keyakinannya yang kokoh dalam Injil itulah yang menjadi rahasia mengapa Paulus begitu bersemangat dan berani mengambil resiko dalam hal memberitakan Injil. Pertanyaan bagi kita sekarang adalah, apakah Injil itu? Kata Injil itu diturunkan dari bahasa Yunani, Evangelion, artinya kabar baik. Kabar baik. Nah, sebutan Injil ini pertama kali dikenakan kepada 4 kitab pertama dalam Perjanjian Baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Keempat kitab ini disebut kitab Injil. Mengapa? Sebab orang Kristen meyakini dalam keempat kitab ini terdapat narasi, terdapat cerita tentang Yesus Kristus yang berpuncak pada kematian dan kebangkitannya, yang merupakan karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, supaya dapat mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Kitab Injil mengajarkan kepada kita tentang hal itu, dan kitab Injil mengajarkan kepada kita supaya kita dapat mewarisi surga. Kata Injil muncul 124 kali dalam Alkitab dan paling banyak ditemukan dalam surat-surat Paulus. Dalam surat-surat Paulus kata Injil ditemukan ada 78 kali, dan dalam kitab Injil mulai dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kata Injil ditemukan hanya 23 kali. Nah, saudara sekalian, dalam bacaan kita saat ini, Paulus mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Injil apa? Injil Yesus Kristus yang dapat kita temukan dalam kitab Injil dan keseluruhan kitab Perjanjian Baru. Paulus meyakini bahwa dia punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Nah, mengapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ini sesuatu yang luar biasa. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Hal ini dapat kita pahami mengapa pada akhirnya Paulus menulis dalam 1 Korintus 9 ayat 23. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Jadi Paulus melakukan segala sesuatunya demi Injil, supaya dia mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus dalam Markus 8 ayat 23 bersabda, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Karena aku dan karena Injil, kata Yesus, ia akan menyelamatkannya. Jadi Injil ini sesuatu yang sangat penting dalam perjalanan kehidupan orang percaya.
Dalam 1 Korintus 15 ayat 1, Paulus berkata, "Kepada Injil yang aku beritakan kepadamu." Injil adalah berita yang disampaikan oleh Yesus dari Nazaret. Injil adalah pemberitaan tentang aktivitas penyelamatan Allah dalam Yesus dari Nazaret. Jika Injil dipahami seperti ini, ketika engkau memberitakan karya penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus, engkau sedang memberitakan Injil. Ketika engkau menyampaikan cerita, narasi tentang Kristus yang datang, mati, dan bangkit demi keselamatan manusia, engkau sedang memberitakan Yesus Kristus. Hal ini penting untuk saya tegaskan melalui kesempatan ini, terlebih bagi kita para pengkhotbah. Muara khotbahmu adalah berpusat pada Yesus Kristus. Muara khotbahmu jangan berpusat pada pesan-pesan moral, sebab engkau bukan seorang motivator, engkau adalah pemberita Injil. Muara khotbahmu jangan berpusat, jangan menghabiskan banyak waktu di cerita-cerita lucu, sebab engkau bukan komedian. Bukan seorang komedian, engkau adalah pemberita Injil. Muara khotbahmu jangan habis di kerja tafsir, lalu kamu kehilangan energi untuk menyampaikan kabar sukacita tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Khotbah kita, pemberitaan Injil kita harus berpusat kepada Yesus Kristus. Kristologi, soteriologis, berita tentang Kristus yang menyelamatkan itu. Itulah muara dari khotbah-khotbah kita, pewartaan kita. Berita Injil disebutkan dalam bacaan kita saat ini disampaikan pertama-tama kepada orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Kenapa orang Yahudi? Sebab Injil itu lahir di tanah Yahudi. Dan yang mendengar pertama kali berita Injil itu adalah orang Yahudi. Setelah itu, dengan pertolongan Roh Kudus, Paulus dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di luar bangsa Yahudi. Dan yang Paulus sampaikan di sini kepada jemaat di kota Roma, mereka adalah orang-orang di luar bangsa Yahudi. Itulah yang dibahasakan oleh Paulus di sini, orang Yunani. Nah, Injil disampaikan kepada orang Yahudi, tetapi juga kepada orang Yunani. Artinya Injil diberitakan tanpa pandang bulu kepada bangsa Yahudi yang menganggap diri sebagai umat Allah, dan juga kepada bangsa lain Injil itu diberitakan. Mengapa Injil itu harus diberitakan? Sebab di dalam Injil itu ada kebenaran Allah. Ada kebenaran Allah. Dan kebenaran itu memimpin orang kepada iman. Dan pada akhirnya Paulus menyimpulkan di sini, orang benar akan hidup dari iman. Tanpa Injil, orang tidak mungkin beroleh iman yang benar kepada Allah. Dengan Injil Yesus Kristus yang diberitakan, orang memahami dan pada akhirnya bertumbuh menjadi orang yang beriman, yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus sebagai penyelamat. Akhirnya kita dapat katakan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Keyakinan Paulus tentang hal ini sangat kuat. Mengapa Paulus begitu berani menghadapi segala kesulitan hidup, berani masuk penjara, berani menanggung segala resiko? Karena dia begitu meyakini Injil adalah kekuatan Allah. Artinya, ketika semua orang berpegang pada Injil, dia beroleh kekuatan. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Jadi tidak semua orang diselamatkan oleh Tuhan. Hanya orang yang sungguh-sungguh percaya kepada berita Injil Yesus Kristus. Dialah yang sungguh-sungguh diselamatkan oleh Tuhan dan mewarisi kehidupan yang kekal itu.